Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini akan menyanggah videonya Guru Gembul tentang kaitan kematian Nabi Muhammad akibat diracun dengan Yesus yang nama aslinya Yeshua. Saya tidak akan mengomentari apa yang disampaikan Guru Gembul tentang kematian Nabi Muhammad akibat diracun dari segi apapun. Karena saya berkeyakinan non-muslim, agar nanti tidak dianggap menista agama yang tidak saya yakini. Link video lengkapnya ada di deskripsi video ini. Agar pembahasan bisa dipahami, saya sampaikan videonya sebagai berikut. Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian yang sangat menarik. Temanya basi sebenarnya, tetapi apa yang akan saya paparkan justru sangat lain dari yang sebelum-sebelumnya. Kita akan mengkaji tentang bagaimana Nabi Muhammad wafat. Apakah beliau meninggal karena diracun, seperti yang banyak disangkakan, atau karena sakit biasa saja. Sebenarnya, perdebatan tentang hal ini juga sudah sejak awal. Jadi, para sahabat Nabi melihat Nabi wafat, ada yang percaya bahwa beliau meninggal karena racun, ada yang percaya bahwa beliau meninggal karena penyakit yang lain. Itu biasa aja. Ibnu Mas'ud percaya bahwa Nabi diracun, tetapi Ibnu Abbas tidak, dan banyak sekali. Dan sepanjang sejarah Islam memang tidak ada yang mempermasalahkan itu, cuman akhir-akhir ini antar umat beragama di Indonesia dan di dunia banyak yang akhirnya menjadi saling benci karena kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi dan sebagainya. Maka akhirnya satu agama berusaha mencari kesalahan agama yang lain, dan begitupun sebaliknya. Akhirnya kejadian tentang wafatnya Nabi Muhammad itu bisa menjadi landasan teologis untuk saling menyerang satu sama lain. Baraya begini ya, kebencian itu adalah salah satu cara untuk menutup ilmu pengetahuan dan kesadaran kita. Dan agama itu adalah salah satu cara kita untuk mencari kebenaran. Kalau Baraya beragama sambil mencari kesalahan agama lain, maka apapun agama Baraya itu pasti salah. Jadi di sini saya akan mengklarifikasi, memberikan sebuah jawaban, tetapi jawabannya dalam sudut pandang yang lebih banyak, multidisipliner dan interdisipliner. Tidak pernah dibahas sebelumnya. Kita mulai? Yuk kita mulai. Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di musim panas beberapa bulan setelah melakukan haji wada. Jauh sebelum itu, Nabi Muhammad sudah bilang kepada beberapa sahabat utamanya atau beberapa keluarganya yang memang Nabi berfirasat bahwa sebentar lagi akan meninggal. Di antaranya adalah soal wahyu yang berhenti, kemudian ketemu sama malaikat Jibril 2 kali, dan seterusnya. Jadi beberapa bulan sebelumnya memang sudah seperti ini. Nah, tetapi kemudian ketika Nabi wafat, ada sebuah percikan kata-kata Nabi Muhammad kepada Aisyah dalam keluh sakitnya, bilang seperti yang pernah menimpa saya waktu di perang Khaybar. Dulu saya sakit begini dan sepertinya sekarang urat nadi saya akan diputuskan oleh rasa sakit ini. Nah, akhirnya banyak sahabat juga pada waktu itu yang berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad memang meninggal karena diracun. Ibnu Mas'ud itu sangat-sangat antusias menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal karena diracun. Alasan Ibnu Mas'ud antusias itu adalah karena Nabi Muhammad berarti syahid. Jadi hidupnya mulia dan meninggalnya juga mulia. Cara meninggalnya mulia, yaitu dalam perjuangan. Begitu. Nah, tapi kan itu hanya sebagian sahabat, sebagian yang lain tidak. Masalah muncul ketika orang-orang pembenci kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa begini kata-katanya. Kenapa masalah ini sangat penting? Karena yang membunuh adalah wanita Yahudi yang ingin membuktikan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi asli atau palsu. Memang pada waktu itu Zainab, pembunuhnya, berkata kepada Nabi Muhammad bahwa saya meracuni kamu adalah untuk menguji. Kalau kamu Nabi asli, maka racun itu tidak akan membunuhmu, tapi kalau kamu nabi palsu, maka saya tidak akan menyesal dan saya tidak akan berdosa membunuh kamu, karena kamu palsu. Begitu kurang lebihnya. Maka kemudian si kalangan pembenci menyatakan bahwa Nabi Muhammad terbukti palsu. Nah, benar salahnya kita akan uji melalui 3 ilmu pengetahuan. 1, psikologi, 2, teologi perbandingan agama, kemudian yang ketiga itu adalah kedokteran, forensik historikal. Nah, forensik historisnya berarti forensik, kedokteran, dan historis. Berarti 4 ilmu pengetahuan kita akan gunakan untuk mencabik-cabik masalah ini.
Yang pertama kita mulai dari sudut pandang psikologi. Psikologi dari si pembunuhnya atau si orang yang diduga membunuhnya. Zainab pada waktu itu setelah meracuni Nabi dan gagal ditangkap sama para sahabat, kemudian diinterogasi sama Nabi. Kenapa kamu melakukan ini kepada saya? Maka Zainab berkata pada waktu itu, seperti yang tadi saya sampaikan, saya menguji, kalau kamu benar Nabi, maka kamu tidak akan apa-apa dengan racun itu. Tapi kalau kamu palsu, maka saya tidak khawatir akan kematian kamu. Saya nggak akan dosa. Begitu. Nah, sebenarnya pernyataan ini secara psikologis jelas salah. Karena pada waktu itu dia sedang sangat tertekan. Zainab kehilangan kerabatnya dalam perang Khaybar melawan Nabi. Kemudian setelah kalah itu, Zainab dendam luar biasa. Maka dia pengen membalaskan dendamnya pada Nabi Muhammad dengan cara meracun itu. Jadi argumentasi yang tadi dikatakan menguji itu salah kaprah sama sekali. Zainab hanya ingin mempertahankan hidupnya. Dia cari alasan, cari alibi paling diplomatis yang paling mungkin memberikan kesempatan kepada dia untuk hidup. Dan Nabi Muhammad memang mengampuni dia pada waktu itu, walaupun akhirnya dihukum juga karena sahabat-sahabat Nabi yang lain meninggal. Jadi yang menghukumnya bukan Nabi, tapi yang menghukumnya itu adalah tuntutan dari kerabat-kerabat yang menjadi korban. Nah, oke, begitu ya. Itu masalah pertama. Masalah kedua, ini argumentasi saya yang kedua, kalaupun, anggap ya, kalaupun pengakuan itu diterima bahwa Nabi Muhammad diuji apakah Nabi asli atau Nabi palsu, kalaupun begitu, maka sesungguhnya yang kena sasaran dalam hal ini bukan Nabi Muhammad, tapi Yesus Kristus. Apa hubungannya kok jauh? Gini Baraya, secara teologis, orang Yahudi adalah orang yang paling eksklusif dalam beragama. Jadi, bukan hanya harus beriman, bukan hanya harus berbuat baik, tetapi harus juga bersuku Yahudi, yang benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan yang paling utama. Jadi 3. Nah, Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi. Sehingga, orang Yahudi tidak berkeinginan sama sekali untuk menguji Nabi Muhammad ini Nabi asli atau palsu. Sebab konsep teologis mereka menyatakan bahwa Nabi itu pasti turun hanya di kalangan orang Yahudi. Nah, jadi kalau ada perempuan yang ngaku, saya menguji kamu Nabi asli atau bukan, itu tidak mungkin. Itu tidak bisa. Karena prinsip orang Yahudi, Baraya beginilah. Baraya sangat kagum misalkan sama agama Yahudi, terus pengen pindah sama ajaran agama Yahudi. Baraya datang ke pemuka-pemuka agama Yahudi, ditolak, nggak mungkin boleh. Jadi Yahudi itu nggak kayak Islam, nggak kayak Kristen gitu, yang justru malah cari-cari pengikut gitu. Yahudi itu eksklusif sekali. Kalau bukan orang Yahudi, tidak ada garis keturunannya, maka tidak bisa diklaim. Ya, walaupun ada beberapa sekte Yahudi, misalkan Kabalah gitu ya, itu semacam tasawufnya gitu lah ya. Itu memang bisa menerima siapapun, tapi itu kan di luar mainstream gitu. Nah, jadi yang diuji itu ingat bukan Nabi Muhammad, karena dia adalah orang Arab. Yang diuji itu adalah Yesus. Jadi begini Baraya, ini penting ya, ini penting. Ketika kerajaan Israel pecah setelah Raja Salomo wafat, pecahannya kemudian dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar dari Mesopotamia. Para pemuka-pemuka Yahudi itu mimpi dapat wangsit, dapat firman, dapat dan sebagainya, yang menyatakan bahwa kehancuran ini tidak akan lama karena Tuhan sudah mempersiapkan Mesias yang akan datang di kemudian hari dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, karakteristik berikutnya itu semakin lama semakin banyak, tapi karakteristik yang sudah dipastikan itu adalah bahwa pertama, Mesias itu adalah keturunan Daud. Kemudian dia pasti orang Yahudi. Kemudian syarat yang ketiga, dia yang akan mengembalikan orang-orang Israel ke tanah Kanaan yang tanah dijanjikan dan menciptakan Israel Raya yang jauh lebih besar yang bisa memberikan berkah buat seluruh dunia. Kemudian di awal abad Masehi atau beberapa tahun sebelumnya, muncullah Yesus. Yesus jelas orang Yahudi. Dan garis keturunannya, nyambungnya ke Daud. Oke, kena banget. Kemudian Yesus juga adalah seorang rabi. Pada waktu itu rabi Yahudi. Nah, tapi Yesus itu dalam tanda kutip nyeleneh. Hukum-hukum Taurat kok digantikan dengan hukum kasih. Ada orang yang berzina kok malah diampuni. Ada begitu banyak bid'ah-bid'ah baru yang ditawarkan oleh Yesus yang bertentangan dengan kitab suci agama Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu bingung, ini orang itu benar atau enggak. Dan lebih kaget lagi ketika Yesus melakukan beberapa mukjizat yang luar biasa. Yang paling memancing perhatian orang-orang Yahudi itu adalah ketika Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Pasti Baraya semua sudah kenal tentang peristiwa itu. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu mikir, ini Mesias yang ditunggu-tunggu atau bukan? Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak. Karena di dalam kitab suci orang Yahudi, itu ada keterangan sebagai berikut. 1.
ada Mesias di masa depan dengan karakteristik yang seperti itu. Dua, ada nabi palsu yang karakteristiknya juga sama seperti itu, antikristus. Saya bacakan di Ulangan 13, 1-5. Di situ disebutkan hati-hati sama nabi palsu yang di masa depan akan datang. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah dia bisa mengeluarkan mujizat dan mujizatnya terbukti di depan mata kamu. Dan dia akan memperkenalkan Allah yang lain, Tuhan yang lain, yang tidak kita kenal. Oh, itu satu. Jadi Yesus itu atau bukan gitu. Bisa aja Mesias yang sesungguhnya, bisa juga nabi palsu ini. Kemudian di Ulangan yang 21 itu bahkan disebutkan terkutuklah untuk orang-orang yang disalib. Nah, maka orang-orang Yahudi ini bingung, ini Yesus itu Kristus atau antikristus, Mesias atau Dajjal, kurang lebih seperti itulah. Nah, akhirnya harus dibuktikan. Pembuktiannya itu adalah dengan cara, ya udah uji aja. Didatangkan ke pengadilan, dilaporkan dulu, terus datangkan ke pengadilan, gini. Yesus berhasil lolos, tapi ditarik lagi ke pengadilan, bla 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 bla, dan akhirnya dikasih hukuman. Kata orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi pada waktu itu, ya udah gak apa-apa. Kalau dia adalah Mesias asli, kalau dia adalah nabi asli, maka dia akan lolos dari hukuman salib, dan dia akan membawa Israel ke kegemilangan yang seperti sebelumnya dijanjikan. Fix, selesai di situ. Nah, akhirnya Yesus dilaporkan, dihukum, disalib, dan akhirnya meninggal di kayu salib. Walaupun kata versi Kristen bangkit 3 hari kemudian. Tapi kata versi Yahudi, fix. Yesus nabi palsu, Mesias palsu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sampai detik ini tidak mau menerima Yesus. Sampai sekarang. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke soal yang tadi, kalau argumentasinya adalah bahwa orang Yahudi sangat kritis, sehingga dia harus menguji apakah ini nabi asli atau nabi palsu, sepakat, benar sekali. Nah, ayo kita tanyakan pada orang Yahudi dengan teks-teks kitab Yahudinya, bukan berdasarkan teks Kristen. Kan masa pembuktiannya orang Yahudi, tapi orang Yahudinya nggak diajakin gitu. Orang Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad, menolak keras kesimpulan Yahudi. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu nabi asli. Gitu. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu bentrok. Karena orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad, kalau kamu memang mau diakui sebagai pemimpin di Madinah, termasuk mimpin kami, oke, kami terima. Tapi kamu harus menolak kenabian atau kemesiasan Yesus. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu adalah nabi di antara sekian banyak nabi yang diturunkan. Guntreng, ribut, orang-orang Yahudi akhirnya berkhianat lagi, dan seterusnya, karena tidak pernah mau dipimpin sama orang yang pro Yesus. Begitu ceritanya. Nah, itu argumentasi kedua, argumentasi teologis ya. Untuk bagian belakang, yaitu argumentasi yang ketiga dan seterusnya, karena tidak ada kaitannya dengan keyakinan saya, maka saya potong saja agar video ini tidak kepanjangan. Jika mau melihat lengkapnya, silakan lihat dari linknya di deskripsi video ini. Himbauan saya kepada guru gembul seperti ucapannya sendiri sebagai berikut. Agama itu adalah salah satu cara kita untuk mencari kebenaran. Kalau Baraya beragama sambil mencari kesalahan agama lain, maka apapun agama Baraya itu pasti salah. Guru gembul beragama Islam, tetapi membahas Yesus yang nama aslinya Yeshua itu yang tidak diimaninya. Jadi yang didapat hanya mencari-cari kesalahan saja, atau yang didapat hanya kesalahan yang dibuat-buat untuk memperkuat keyakinannya. Nanti terbukti sendiri. Untuk itu, pembahasan saya mulai di menit ke-5 detik yang ke-27 ke belakang sebagai berikut. Itu masalah pertama. Masalah kedua, ini argumentasi saya yang kedua, kalaupun, anggap ya, kalaupun pengakuan itu diterima bahwa Nabi Muhammad diuji apakah nabi asli atau nabi palsu, kalaupun begitu, maka sesungguhnya yang kena sasaran dalam hal ini bukan Nabi Muhammad, tapi Yesus Kristus. Apa hubungannya kok jauh? Gini Baraya, secara teologis orang Yahudi adalah orang yang paling eksklusif dalam beragama. Jadi bukan hanya harus beriman, bukan hanya harus berbuat baik, tetapi harus juga bersuku Yahudi yang benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan yang paling utama. Jadi 3. Nah, Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi. Agama orang Yahudi tidak eksklusif dan tidak harus bersuku Yahudi seperti yang guru gembul katakan. Catat ya,
Yang pertama, untuk beragama Yahudi harus beriman dan harus berbuat baik. Pembuktian bahwa agama Yahudi tidak eksklusif nanti saya buktikan dan sampaikan di jawaban berikutnya. Di bagian ini yang saya tandai adalah statementnya Guru Gembul bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi dan untuk beragama Yahudi harus beriman dan berbuat baik. Sehingga orang Yahudi tidak berkeinginan sama sekali untuk menguji Nabi Muhammad ini nabi asli atau palsu. Sebab konsep teologis mereka menyatakan bahwa nabi itu pasti turun hanya di kalangan orang Yahudi. Guru Gembul mengatakan bahwa konsep teologis orang Yahudi bahwa nabi itu pasti turun hanya dari kalangan orang Yahudi. Berarti karena Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi, seperti pernyataan Guru Gembul di video ini di menit ke-15 detik ke-14, berarti orang Yahudi juga tidak mengakui sebagai nabi dong. Maka orang Yahudi tidak berkeinginan sama sekali untuk menguji Nabi Muhammad ini nabi asli atau nabi palsu. Nah, jadi kalau ada perempuan yang ngaku, saya menguji kamu nabi asli atau bukan, itu tidak mungkin. Itu tidak bisa. Karena prinsip orang Yahudi, Baraya beginilah. Baraya sangat kagum misalkan sama agama Yahudi, terus pengen pindah sama ajaran agama Yahudi. Baraya datang ke pemuka-pemuka agama Yahudi, ditolak, nggak mungkin boleh. Jadi Yahudi itu nggak kayak Islam, nggak kayak Kristen gitu, yang justru malah cari-cari pengikut gitu. Orang Yahudi tentu merasa senang jika ada orang kafir, yaitu bangsa lain selain bangsa Yahudi, yang bersedia menjadi pengikut Yudaisme. Terbukti sudah tertulis di dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang kedua ayat yang ke-10, Kisah Rasul 6 ayat yang ke-5, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-43. Artinya, di zaman Rasul-Rasul pun sudah banyak proselit, dan mereka menyebutnya Gertosaf atau Gersedek, yang berarti pendatang yang tinggal di antara kita atau orang asing yang benar. Tentu harus melalui proses seperti mikvah, yaitu upacara perendaman, brit milah bagi para pria yang belum disunat, bedin, yaitu pengadilan rabbinik sebagai penilaian keseriusan dan kesiapan yang akan jadi proselit. Dan hal itu wajar sebagai syarat mengikuti suatu kepercayaan, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi yang mau menjadi pengikut Islam, baptisan air bagi kepercayaan Kristen sebagai bukti tanda pertobatan serta mengakui Yesua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi masing-masing kepercayaan punya syaratnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada penolakan jika bersedia mengikuti syarat-syaratnya. Yahudi itu eksklusif sekali. Kalau bukan orang Yahudi, tidak ada garis keturunannya, maka tidak bisa diklaim. Ya, walaupun ada beberapa sekte Yahudi, misalkan Kabalah gitu ya, itu semacam tasawufnya gitu lah ya. Itu memang bisa menerima siapapun, tapi itu kan di luar mainstream gitu. Kabalah bukanlah sekte Yudaisme, melainkan tradisi mistik dan esoteris yang berada dalam kerangka Yudaisme. Ini saya sampaikan sekelumit tentang Kabalah. Kabalah mencakup ajaran, praktek, dan teks yang berusaha memahami dimensi tersembunyi dari Tuhan, alam semesta, dan hubungan manusia dengan keduanya. Tradisi mistik Kabalah memberikan interpretasi mendalam dan simbolis tentang teks-teks Torah. Kalau sekte, itu merujuk pada kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda secara signifikan dari arus utama. Kabalah justru sebaliknya, yaitu bagian integral dari tradisi Yahudi yang lebih luas dan diterima banyak denominasi Yahudi. Teks utama Kabalah seperti Zohar, yaitu teks utama yang merupakan komentar mistis tentang Torah, Sefer Yetzirah, dan lainnya yang adalah bagian dari kanon sastra rabbinik. Kabalah mengajarkan tentang struktur mistik alam semesta yang terdiri dari 10 sefirot atau emanasi spiritual.
Sefirot sendiri berarti aspek-aspek dari Tuhan yang berinteraksi dengan dunia material dan spiritual. Dalam Kabbalah, Tuhan digambarkan sebagai Ein Sof, yang berarti tanpa akhir atau tak terbatas. Ini merujuk pada esensi Tuhan yang tidak dapat dipahami dan melampaui semua pemahaman manusia. Kabbalah juga mengajarkan konsep yang disebut Simsum, transliterasinya TSIM, yang berarti penarikan atau penyusutan. Menurut ajaran ini, Tuhan menyusutkan dirinya dalam tanda petik untuk menciptakan ruang bagi alam semesta sehingga memungkinkan penciptaan dan eksistensi dunia material. Kabbalah juga sering melibatkan praktek meditasi dan doa yang bertujuan untuk mencapai pemahaman lebih dalam tentang Tuhan dan alam semesta. Praktisi Kabbalah berusaha mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui kontemplasi dan introspeksi. Nah, jadi yang diuji itu ingat bukan Nabi Muhammad, karena dia adalah orang Arab. Yang diuji itu adalah Yesus. Jadi begini Bara ya, ini penting ya, ini penting. Yang diuji oleh Yudaisme bukan Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad orang Arab. Jadi oleh Yudaisme memang dieliminasi atau tereliminasi secara otomatis karena Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Jadi oleh Yudaisme dianggap bukan nabi. Ketika kerajaan Israel pecah setelah Raja Salomo wafat, pecahannya kemudian dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar dari Mesopotamia. Para pemuka-pemuka Yahudi itu mimpi dapat wangsit, dapat firman, dapat dan sebagainya, yang menyatakan bahwa kehancuran ini tidak akan lama karena Tuhan sudah mempersiapkan Mesias yang akan datang di kemudian hari dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, karakteristik berikutnya itu semakin lama semakin banyak, tapi karakteristik yang sudah dipastikan itu adalah bahwa pertama, Mesias itu adalah keturunan Daud. Kemudian dia pasti orang Yahudi. Kemudian syarat yang ketiga, dia yang akan mengembalikan orang-orang Israel ke tanah Kanaan yang tanah dijanjikan dan menciptakan Israel Raya yang jauh lebih besar yang bisa memberikan berkah buat seluruh dunia. Mesias yang dijanjikan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi melalui nubuatan kitab para nabi memang disalahartikan oleh orang Yahudi karena dianggap Mesias akan membawa pembebasan politik dari penjajahan Kekaisaran Romawi. Padahal Yeshua datang ke bumi untuk membawa pembebasan rohani dari kutuk dosa. Maka saat Yeshua mati disalib, mereka sangat kecewa. Bahkan sudah lewat hari yang ketiga pun masih kecewa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-21. Kemudian di awal abad Masehi atau beberapa tahun sebelumnya, muncullah Yesus. Yesus jelas orang Yahudi. Dan garis keturunannya nyambungnya ke Daud. Oke, kena banget. Memang Yeshua itu Mesias yang dijanjikan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi ya pas banget. Kemudian Yesus juga adalah seorang rabi. Pada waktu itu rabi Yahudi. Dalam wujudnya seperti manusia, Yeshua juga sebagai rabi. Karena sejak usia 12 tahun hingga sekitar 30 tahun, Yeshua berada di bait suci. Dan dalam wujudnya seperti manusia, Yeshua juga belajar Torah. Sehingga Nakdimon atau Nikodemus pun memanggilnya dengan rabi. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang kedua. Nah, tapi Yesus itu dalam tanda kutip nyeleneh. Hukum-hukum Taurat kok digantikan dengan hukum kasih. Ada orang yang berzina kok malah diampuni. Ada begitu banyak bid'ah-bid'ah baru yang ditawarkan oleh Yesus yang bertentangan dengan kitab suci agama Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu bingung, ini orang itu benar atau enggak? Yeshua tidak mengganti Torah dengan hukum kasih. Kitab Matius atau Matius 5 ayat 17, bahkan Yeshua sendiri dalam kitab Brit Kadasa, yaitu kitab suci perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, mengatakan Al-Taksevu kifati lehafer hatorah ohan fi'im
lo lehaver bati kiim le malot, yang artinya, janganlah kamu berpikir bahwa aku datang untuk menghapus Torah itu dan kitab nabi-nabi. Aku datang tidak untuk menghapusnya, tetapi untuk melakukannya. Bahkan ayat 18 berbunyi, Amen omer anilahem at asyer ya afru basamayim wahaaretz af yot akhat o tak ekhat lo ya afru min hatora beterem yit kayem hakol, yang artinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu yot atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Torah sebelum semuanya terjadi. Jadi kembali saya tegaskan bahwa Yeshua tidak mengganti Torah dengan hukum kasih. Lalu mengenai perempuan yang berzina diampuni, itu bukan menggantikan Torah, karena memang di dalam Torah itu ada kasih karunia. Bukankah guru gembul sendiri sudah mengatakannya di menit ke-15 detik kedua, dikatakan bahwa harus beriman, berbuat baik, berbudi, dan kasih karunia. Jadi bukan hanya harus beriman, bukan hanya harus berbuat baik, tetapi harus juga bersuku Yahudi yang benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan yang paling utama. Karena dalam Torah memang ada kasih dan dalam kasih ada Torah. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, dalam kasih ada Torah. Roma 8 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Itu kasih karunia. Tetapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada kelanjutannya, yaitu yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dan hal itu seperti King James Version yang berbunyi, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Itu kasih karunia. Namun masih ada kelanjutannya, yaitu who walk not after the flesh, but after the spirit. Jadi sama seperti kitab berbahasa Ibrani yang berbunyi Alken evo ein asma latvekim be Yeshua Hamasya. Itu kasih karunia. Dan ada hukumnya, ada Torahnya, yaitu Hamid Halkim Selo Kabasar Ela Levi Haruah. Sayangnya terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia terpotong separuh. Demikian pula dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 16 yang berbunyi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Ayat ini berkesan Torah sejak zaman Yohanan atau Yohanes sudah tidak berlaku. Padahal dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Hatorah wehanfiim at Yohanan teku fatam umeetahi hekela besrat malkut ha Elohim. Wekal israt akhareha litpasba bekaska. Yang artinya, Torah dan para nabi ada sampai Yohanan. Dari sejak itulah kemudian kerajaan Elohim diinjilkan dan setiap orang memaksa masuk ke dalamnya. Saya tidak bisa terangkan secara panjang lebar karena akan memakan banyak waktu. Untuk lebih jelasnya, dengarkan khotbah saya tentang hal ini di channel YouTube saya yang berjudul Makna Teologis Kebangkitan Yeshua. Linknya ada di deskripsi video ini, jadi nanti bisa dilihat yang makna teologis kebangkitan Yeshua. Dan lebih kaget lagi ketika Yesus melakukan beberapa mujizat yang luar biasa. Yang paling memancing perhatian orang-orang Yahudi itu adalah ketika Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Pasti baraya semua sudah kenal tentang peristiwa itu. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu mikir, ini
ini Mesias yang ditunggu-tunggu atau bukan. Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak. Karena di dalam kitab suci orang Yahudi, itu ada keterangan sebagai berikut. 1, ada Mesias di masa depan dengan karakteristik yang seperti itu. 2, ada nabi palsu yang karakteristiknya juga sama seperti itu, antikristus. Yesua membangkitkan Elazar atau Lazarus itu membuktikan kalau Yesua berkuasa atas alam maut. Hidup mati manusia ada di tangannya. Karena Yesua itu Elohim atau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang disembah para nabi, yaitu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia sebagai wujud cinta kasih Yahweh kepada manusia, yaitu sebagai Mesias yang dijanjikan yang telah dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi. Contohnya, kelahirannya dari seorang perawan tertulis di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, dan nubuatan itu digenapi di kitab Matius atau Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Tempat kelahirannya dinubuatkan di Bethlehem atau Bethlehem, ditulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua, dan digenapi di kitab Matius atau Matius pasal 2 ayat yang ke-1. Nubuatan penderitaan serta kematiannya tertulis dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 53, Mazmur 22, dan digenapi di dalam kitab Matius pasal 27. Mujizatnya sebagai tanda otoritas keilahiannya tertulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 37 sampai 38, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 yang berbunyi, laken amarti lakem ki tamutu fakato tekem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tekem, yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yesua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dan perkataan Yesua ini tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-27 dikatakan, Wehemlo hevinu zotki al-ha'af diber alehem, yang artinya mereka tidak mengerti bahwa Dia, yaitu Yesua, membicarakan Bapa, yaitu Yahweh, kepada mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesua itu utusan atau mengutus, dan ada istilah anak atau putra, itu hanya istilah saja saat Yesua menjadi seperti manusia. Kenapa keilahian Yesua ditolak? Karena manusia melogiskan Elohim yang melampaui logika. Maka kalau kita melihat di dalam ayat yang lain membuktikan bahwa Yesua itu adalah Elohim atau Tuhan, maka alam pun tunduk dan taat kepada Yesua ketika Yesua memberhentikan angin sakal atau angin topan. Dan itu tertulis di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Jadi kami umat Kristen itu tidak mentuhankan manusia, karena memang Yesua dari sononya adalah Tuhan. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi seperti manusia. Saya bacakan di Ulangan 13, 1-5. Di situ disebutkan, hati-hati sama nabi palsu yang di masa depan akan datang. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah dia bisa mengeluarkan mujizat, dan mujizatnya terbukti di depan mata kamu. Dan dia akan memperkenalkan Allah yang lain, Tuhan yang lain, yang tidak kita kenal. Oh, itu satu. Jadi, Yesus itu atau bukan gitu. Bisa aja Mesias yang sesungguhnya, bisa juga nabi palsu ini. Ulangan 13 ayat 1-5 yang dimaksud Guru Gembul itu bukan merujuk pada Yesua yang diperkirakan sebagai nabi palsu. Karena Yesua tidak bermimpi dan tidak mengajarkan mimpi, melainkan konteksnya menubuatkan akan munculnya nabi-nabi palsu
yang tergenapi di kitab Yirmiyahu atau Yeremia, di mana pada saat itu banyak nabi-nabi palsu, seperti yang tertulis di dalam kitab Yirmiyahu pasal 23 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Nabi yang padanya ada mimpi, biarlah dia menceritakan mimpinya, dan yang padanya ada firmanku, biarlah dia membicarakan firmanku dengan setia. Apakah sangkut pautnya jerami dengan gandum? Firman Yahweh. Dan nubuat itu masih berlangsung hingga saat ini loh. Termasuk para pendeta Kristen yang mengajar umat Tuhan untuk melupakan nama Yahweh. Itu yang dimaksud sebagai nabi palsu. Jadi sanggahan ini selain untuk guru gembul, juga sebagai peringatan untuk para pemimpin rohani Kristen yang menolak nama Yahweh dan lebih mempertahankan nama Allah yang asalnya diadopsi oleh Kristen Arab yang merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah, di mana saat itu Islam belum lahir. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana. Sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan, seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian, dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic
do look similar and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name. La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH. Yod-He, Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga,
Ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam.
Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Kembali ke tuduhan guru gembul bahwa nabi palsu yang dimaksud itu Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus tidak mengenai sasaran, karena Yeshua tidak mengajarkan mimpinya dan Yeshua tidak pernah menceritakan kalau dirinya bermimpi. Dan lebih daripada itu, Yeshua tidak memperkenalkan sesembahan lain, melainkan memperkenalkan Yahweh si pemilik sorga untuk mengasihinya. Ini ayatnya di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37, yang di dalam kitab Brit Kadasa Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Eloheka, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian di Ulangan yang 21 itu bahkan disebutkan, terkutuklah untuk orang-orang yang disalib. Nah, maka orang-orang Yahudi ini bingung, ini Yesus itu Kristus atau Antikristus, Mesias atau Dajjal, kurang lebih seperti itulah. Yeshua disalib bukan karena berbuat dosa atau terkutuk. Justru kitab Galatia 3 ayat yang ke-13 yang mengatakan terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib, yang mengutip kitab Ulangan pasal 21 ayat yang ke-23 mengartikan dengan disalibnya Yeshua, itu berarti Mesias telah menebus kita bagi orang Yahudi dan membeli kita bagi bangsa Goyim selain Yahudi dari kutukan Torah yang menjadi kutukan bagi kita, di mana Yeshua menanggung kutuk Torah yang seharusnya kita yang menanggungnya, tapi telah ditanggung Yeshua melalui penyalipannya sebagai pribadi yang tidak berdosa. Pengadilan yang mengadili Yeshua pun telah membuktikan kesucian Yeshua yang bersih dari dosa. Dalam kitab Matius 27 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan dengan mengambil air, ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini." Perhatikan kalimatnya, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat, Pilatus yang mengadili Yeshua mengakui bahwa Yeshua sebagai pribadi yang benar, dan itu sama seperti apa yang Yeshua ucapkan sendiri di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Yeshua bukan sekedar nabi yang berarti penyambung lidah Elohim atau lidah Tuhan, tetapi dia Elohim itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kecuali Yeshua. Kenapa? Karena dia adalah jalan satu-satunya kepada Bapa di sorga yang benar dan membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Nah, akhirnya harus dibuktikan. Pembuktiannya itu adalah dengan cara, ya udah uji aja. Didatangkan ke pengadilan, dilaporkan dulu, terus datangkan ke pengadilan, gini. Yesus berhasil lolos, tapi ditarik lagi ke pengadilan, bla 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 bla, dan akhirnya dikasih hukuman. Kata orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi pada waktu itu, ya udah gak apa-apa, kalau dia adalah Mesias asli, kalau dia adalah nabi asli,
maka dia akan lolos dari hukuman salib. Dan dia akan membawa Israel ke kegemilangan yang seperti sebelumnya dijanjikan. Fix, selesai di situ. Tidak ada kisah Yesua berhasil lolos dari pengadilan. Yang ada karena faktor kompleksitas hukum dan politik pada saat itu. Karena otoritas religius Yahudi pertama-tama mengadili Yesua di hadapan pemimpin-pemimpin Yahudi, yaitu Imam Besar Kayafas dan Sanhedrin. Mereka menuduh Yesua menghujat karena mengklaim dirinya sebagai Mesias dan menyamakan dirinya sebagai Elohim atau Tuhan yang dianggap pelanggaran serius. Kemudian berpindah ke kewenangan politik Romawi karena meskipun Sanhedrin dapat menghukum Yesua secara agama, namun mereka tidak punya wewenang untuk mengeksekusi hukuman mati. Karena itu mereka membawa Yesua kepada gubernur Romawi, Pontius Pilatus, untuk mendapat persetujuan mengeksekusi mati. Karena Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan yang layak untuk hukuman mati pada Yesua, maka ia berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab dengan mengirim Yesua ke Herodes Antipas yang berkuasa di Galil atau Galilea. Dan Herodes Antipas juga tidak menemukan kesalahan yang pantas untuk hukuman mati, maka dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus. Ini sekaligus membuktikan kekudusan Yesua sebagai satu-satunya jalan yang benar menuju ke kehidupan yang kekal, tempat Bapa Yahweh bersemayam di Samayim atau di sorga. Jadi bukan merekayasa sejarah seperti yang Guru Gembul sampaikan. Dan mana dalilnya rabi-rabi Yahudi mengatakan kalau dia adalah Mesias asli, maka dia akan lolos dari hukuman salib. Maka jika tidak mengimani Yesua sebagai Tuhan, tetapi membahasnya, yang didapat hanya kesalahan dan menyalahkan saja. Justru untuk bergelar Mesias, Yesua harus menderita untuk menanggung dosa manusia. Maka saat Yesua di bumi, saat Kepa atau Petrus mengatakan bahwa dirinya Mesias, dan itu tertulis di dalam kitab Matius atau Matius pasal 16 ayat yang ke-16, Yesua melarang untuk mengatakannya, karena belum waktunya disebut Mesias jika belum menderita dan mati di salib. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 16 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua sang Mesias. Nah, akhirnya Yesus dilaporkan, dihukum, disalib, dan akhirnya meninggal di kayu salib. Walaupun kata versi Kristen bangkit 3 hari kemudian. Tapi kata versi Yahudi fix. Yesus nabi palsu, Mesias palsu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sampai detik ini tidak mau menerima Yesus. Sampai sekarang. Sering saya dengar orang mengatakan Tuhan kok mati. Siapa yang mencabut nyawanya? Yang tidak mengerti akan mengatakan iya ya, Tuhan kok mati. Memang setan takut Yesua yang Tuhan itu mati, karena berarti Yesua benar sebagai Mesias, yaitu sebagai juru selamat manusia, karena sudah melewati penderitaan. Dan itu tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 26, Kisah 3 ayat 18, Kisah 17 ayat 3, Kisah 26 ayat 23, dan lain-lain. Sehingga sebagai Tuhan atas orang-orang mati juga, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 9. Artinya, saat kita sudah mati pun Tuhan kita tetap sama, yaitu Yesua. Kematian Yesua tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 12 ayat yang ke-40, yaitu seperti Yonah atau Yunus yang 3 hari 3 malam di perut ikan. Yesua juga 3 hari 3 malam di perut bumi. Kelihatannya mati seperti Yonah atau Yunus yang ditelan ikan,
Tapi kan Yonah di dalam perut ikan ternyata tidak mati. Yesua pun saat disalib dan di perut bumi, jasadnya kelihatannya mati. Namun saat itu Yesua tidak mati, melainkan turun ke dunia orang mati yang ada di zaman Noah atau Nuh yang tidak taat, untuk memberitakan kabar baik bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Dan itu tertulis di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 3 ayat 19-20. Jadi Yesua mati justru mempermalukan setan. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, 1 Yohanan 2 ayat yang ke-22. Saat Yesua mati dalam tanda petik, dalam wujudnya seperti manusia, Yesua menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan dicabut nyawanya, karena tidak ada yang bisa mencabut nyawa Yesua. Di bagian ini, Guru Gembul mengakui jika Yesua mati ya, bukan dugaan seperti yang tertulis di dalam Quran surat 4 An-Nisa 157 kan? Kenapa saya katakan dugaan? Karena Isa itu tidak mati disalib, dan saya katakan bahwa Isa itu beda dengan Yesua. Mengenai hal ini bisa dilihat linknya di deskripsi video ini, yaitu Isa bukan Yesua. Yesua bangkit pada hari ketiga itu bukan versi Kristen seperti yang dikatakan Guru Gembul, tetapi sesuai dengan nubuatan kitab nabi-nabi. Justru orang Yahudilah yang berdusta dengan mengatakan mayat Yesua dicuri murid-muridnya. Hal itu tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 28 ayat 12-13 yang berbunyi, dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu sambil berkata, "Katakanlah bahwa muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur." Kebangkitan Yesua juga disaksikan oleh 2 malaikat yang duduk di bagian kepala dan di bagian kaki tempat mayat Yesua dibaringkan tadinya. Dan itu tertulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 20 ayat yang ke-12. Nah, Anda lebih percaya Guru Gembul atau percaya malaikat Tuhan? Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke soal yang tadi, kalau argumentasinya adalah bahwa orang Yahudi sangat kritis sehingga dia harus menguji apakah ini nabi asli atau nabi palsu, sepakat, benar sekali. Nah, ayo kita tanyakan pada orang Yahudi dengan teks-teks kitab Yahudinya, bukan berdasarkan teks Kristen. Kan masa pembuktiannya orang Yahudi tapi orang Yahudinya nggak diajakin gitu. Guru Gembul ini sebenarnya sedang mengajak pemirsa yang beragama Islam untuk mendengar pengajaran orang-orang Yahudi atau berpura-pura membahas kitabnya sendiri sambil memutarbalikkan fakta kitabnya Kristen agar pemirsa yang Kristen meninggalkan kepercayaannya sih. Kalau mengajarkan pemirsanya untuk mempercayai ajaran orang Yahudi, secara tidak sengaja mengajak umat Islam untuk tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi loh. Karena ajaran orang Yahudi seperti yang sudah disampaikan di depan, bahwa orang Yahudi mengakui bahwa nabi itu hanya datang dari bangsa Yahudi saja. Berarti Nabi Muhammad yang bukan orang Yahudi tidak diakuinya sebagai nabi. Maka dari itu kalau membahas soal kepercayaan, bahaslah kepercayaannya sendiri tanpa mengadu-aduk kepercayaan dan kitab yang tidak diyakininya. Video ini saya buat semata-mata sebagai hak jawab saya atas pernyataan-pernyataan Guru Gembul yang tidak sesuai dengan kitab kami yang tidak diyakininya. Orang Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad, menolak keras kesimpulan Yahudi. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu nabi asli. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yesus itu nabi asli. Menurut saya, Guru Gembul sedang mengada-ada karena nama Yesus tidak tertulis dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada nama Yesus. Tertulisnya Isa. Sedangkan Isa itu bukan Yesua atau Yesus.
Saya ada pembahasan mengenai Yeshua atau Yesus itu sekedar nabi atau Tuhan. Dapat dilihat di link di deskripsi video ini dengan judul Yeshua itu nabi atau Tuhan. Gitu. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu bentrok. Karena orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad, kalau kamu memang mau diakui sebagai pemimpin di Madinah, termasuk mimpin kami, oke, kami terima. Tapi kamu harus menolak kenabian atau kemesiasan Yesus. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu adalah nabi di antara sekian banyak nabi yang diturunkan. Guntreng, ribut, orang-orang Yahudi akhirnya berkhianat lagi, dan seterusnya, karena tidak pernah mau dipimpin sama orang yang pro Yesus. Begitu ceritanya. Nah, itu argumentasi kedua, argumentasi teologis ya. Bentroknya orang Yahudi dengan pengikut Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad mengakui Yeshua sebagai nabi. Tidak ada bukti satu naskah sejarah pun yang mencatat hal tersebut. Melainkan karena beberapa faktor, baik faktor teologis maupun faktor sosial dan ekonomi. Bahkan berdasarkan hadis dan sirah nabawiyah tentang literatur hadis dan biografi Nabi Muhammad, sirah mencatat interaksi antar komunitas Muslim dan Yahudi. Konflik seperti pengepungan Banu Quraizah dan perempuan Khaybar dijelaskan dalam konteks politik dan pelanggaran perjanjian, bukan karena pengakuan Nabi Muhammad tentang kenabian Yeshua. Justru dalam naskah-naskah Piagam Madinah, penyebab konflik lebih banyak bersifat politik, sosial, dan ekonomi, serta penolakan terhadap kenabian Muhammad. Demikianlah video ini saya buat untuk meluruskan pernyataan-pernyataan guru gembul yang tidak sesuai dengan iman saya sebagai pengikut Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, serta alam jagat raya, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yang saat ini berdiam dalam hati saya sebagai penasehat ajaib. Karena Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam hati manusia, yaitu Ruach HaKodes, yang selama ini dikenal dengan sebutan Roh Kudus. Kiranya video ini memberikan pencerahan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.